Kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini saya akan review sebuah gamepad atau controller gitu dari Gamesr. Ya, ini dia gamepad atau controllernya. Zaman tuh sekarang udah makin canggih gitu loh. Sekarang tuh zamannya wireless semua. Mouse wireless, keyboard wireless, headset wireless, gamepad juga harus wireless gitu. Apa itu kabel? Ini beneran ya, ini beneran. Maksudnya nggak kayak kemarin gitu loh. Ini kan ini asli, bre. Nah, sebelumnya tuh Banggood.com ngirimin juga sebuah gamepad atau controller yaitu dari IPEGA. Nih, IPEGA SW001. Ini kemarin saya review terus banyak juga sih peminatnya kalau misalkan saya nge-review controller. Jadi saya minta sama Banggood untuk mengirimkan lagi sebuah controller. Ya, dikirimkanlah si Gamesr T4 Pro ini. Menurut saya ini adalah gamepad yang cukup sempurna ya, cukup aja karena tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu kan. Jadi emang apa sih fitur-fitur yang diberikan oleh Gamesr ini kepada Gamesr T4 Pro? Langsung aja lihat video reviewnya. Di akhir video ada giveaway, jadi jangan di skip. Pertama kita lihat apa aja yang kita dapatkan di paket pembeliannya, bre. Pertama ada manual book, kedua ada kartu nama Gamesr, lalu ada kabel input Type-C dengan panjang 1 meter, ada USB receiver 2.4 GHz, dan ada holder untuk smartphone-nya. Dan terakhir ada unit gamepadnya itu sendiri. Lumayan banyak juga nih dapatnya ya, bre. Yang menarik dari Gamesr T4 Pro ini, dia nggak cuma support sama Android aja, tapi juga support dengan iOS, PC, Xbox, dan Nintendo Switch. Dan udah ada fitur Gyro-nya lagi. Tapi sayangnya nggak support sama PlayStation. Ia mirip lah sama yang kemarin saya review, yaitu IPEGA SW001. Tapi sebagai pembeda, IPEGA SW001 analognya bisa dipindah posisinya. Sedangkan Gamesr T4 Pro nggak bisa. Tapi kelebihan dari Gamesr T4 Pro ini, dia udah include USB receiver 2.4 GHz untuk dikoneksikan ke PC atau ke laptop. Dan udah bonus holder untuk smartphone. Ini sebuah nilai plus dimana kalau IPEGA SW001 wajib membeli USB Bluetooth dongle lagi dan nggak ada holder smartphone-nya. Dan untuk Gamesr T4 Pro ini saya suka banget karena kita kan pakai gamepad ini bukan cuma di PC aja, bre, tapi kadang mau santai gitu kan, duduk di sofa atau sambil tiduran gitu di kasur buat mainin games yang ada di smartphone. Holder ini bermanfaat banget, bre. Untuk holdernya sendiri bisa menampung smartphone maksimal 6 inci. Kalian nggak perlu khawatir kalau HP kalian lecet karena di holdernya udah dilindungi sama rubber atau karet gitu di bagian sisi holdernya. Oke, sekarang kita masuk ke sisi desainnya. Desain dari Gamesr T4 Pro ini sekilas mirip sama desainnya si Xbox 360. Dan kalau kalian lihat, iya mirip lah sama desainnya IPEGA SW001. Tapi kalau dari desain emang saya lebih suka sih sama IPEGA SW001. Terlihat lebih ergonomis gitu. Tapi sebenarnya sama aja kok. Kelengkapan tombol-tombolnya juga udah lengkap banget. Layout dan penamaan tombol-tombolnya juga kekinian. Jadi buat yang biasa pakai controller Xbox, kita nggak perlu adaptasi lagi, bre. Karena ini pakai desainnya Xbox, udah pasti tombolnya nggak pakai X kotak segitiga bulat lagi gitu kayak yang di PlayStation, tapi pakai XYBA. Kemarin tuh saya sempat bingung, kenapa layoutnya si IPEGA SW001 kebalik gitu loh. Ternyata layout yang digunakan adalah layoutnya Nintendo Switch, tapi untuk Gamesr T4 Pro ini pakai layoutnya Xbox kok. Di bagian bawah kalian akan melihat 4 tombol ekstra yang bisa kalian custom. Nah, yang saya suka dari Gamesr T4 Pro ini, di bagian analog kanan dan tombol XYBA itu bisa nyala, bre. Jadi kelihatan berwarna gitu loh. No RGB, no party. Nggak, ini nggak RGB tapi fixed gitu loh. Mungkin buat sebagian orang ini norak ya. Tapi tenang aja, kalian bisa matikan LED-nya dengan cara menekan tombol L1 dan R1 secara bersamaan selama 5 detik. Nanti otomatis akan mati LED-nya. Dan bisa buat menghemat baterai juga gitu. Tapi untuk LED di analog kanan nggak bisa dimatiin ya. Untuk build quality-nya sendiri keseluruhan berbahan plastik. Penggunaan warnanya hitam glossy dan sedikit transparan. Jadi kita bisa melihat dalemannya si Gamesr T4 Pro ini. Maksudnya boardnya gitu. Di bagian gripnya ini bertekstur supaya nggak licin kalau tangan kalian berkeringat gitu. Lalu di bagian analognya berbahan rubber atau karet, jadi nyaman saat digunakan. Dan dari bobotnya ini terbilang ringan. Kalau dibandingkan dengan bobotnya si IPEGA SW001, Gamesr T4 Pro ini lebih ringan sedikit lah. Tapi untuk build quality-nya udah cukup bagus kok. Nggak kelihatan murahan dan nggak kelihatan mahal juga. Dari tombolnya ini, yang saya suka feel-nya itu clicky banget. Di tombol XYBA, L1, R1, dan tombol arahnya. Bunyi cetak-cetuk gimana gitu. Udah kayak keyboard mechanical, bre. Oke, sekarang kita langsung aja bermain games menggunakan controller Gamesr T4 Pro ini. Cara pairing di Gamesr T4 Pro ini ada 3 cara, bre. Pertama menggunakan Bluetooth, tapi nggak ada informasi tentang versi Bluetooth yang digunakan. Lalu kedua menggunakan USB receiver kalau kalian ingin mengkoneksikan di PC ataupun laptop. Dan terakhir menggunakan kabel USB Type-C yang sudah disediakan. Pertama di Android dah. Cara menghubungkannya mudah banget kok. Pertama tekan tombol kombinasi Home plus A selama 3 detik, nanti lampu indikator paling atas akan berkedip. Lalu akan muncul Gamepad X di menu Bluetooth-nya. Lalu tekan pairing. Otomatis akan terhubung dan lampu indikator akan menyala terus. Di sini saya tes bermain 6 games di Android, bre, yaitu ada Asphalt 9, Fortnite, Minecraft,
GTA San Andreas, PUBG Mobile, dan COD Mobile. Pasti banyak yang bertanya, Bang, emang bisa main PUBG Mobile dan COD Mobile pakai controller? Kan udah di-banned di aplikasi Octopusnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi dari Panda Gamepad Pro. Ini adalah aplikasi berbayar seharga 17 ribuan. Cara kerjanya sama kok dengan Octopus. Pertama, kalian beli dulu aplikasinya, lalu install, dan buka aplikasinya. Nanti otomatis GameSir T4 Pro-nya akan terhubung. Tapi kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu. Caranya kalian tekan games yang akan kalian mainkan. Selanjutnya tekan Activate. Lalu pilih Activate by PC atau Mac. Jadi di sini kalian perlu PC atau laptop untuk mengaktifkan gamepadnya. Selanjutnya aktifkan USB debugging. Pilih OK, lalu kembali ke aplikasi tadi. Selanjutnya kalian masuk ke PC dan download file yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya. Linknya ada di deskripsi. Kalau udah di-download, diekstrak dulu menggunakan WinRAR ya. Kalau udah diekstrak, masuk ke foldernya. Selanjutnya kalian hubungkan USB Type-C yang ada di paket pembelian dari PC ke smartphone kalian. Jangan lupa kalian ganti ke mode charger only. Lalu kalian jalankan filenya dengan cara double klik file yang bernama Activate. Ini untuk Android dan Activate Wi-Fi ini untuk iOS. Nanti otomatis program akan berjalan. Nanti akan muncul Activate Complete. Selanjutnya kalian klik OK. Dan sudah aktif. Sekarang kalian bisa bermain games COD Mobile dan PUBG Mobile menggunakan gamepadnya. Tapi catatan, USB-nya nggak boleh dilepas dari PC-nya atau dari HP-nya. Karena kalau kalian lepas, nanti minta aktivasi lagi. Itu sih kekurangannya. Agak ribet ya. Nah, sekarang saya akan bermain games di PC. Di sini saya menggunakan USB receiver yang dihubungkan ke PC, lalu kalian tekan tombol Home plus X selama 3 detik, nanti LED paling bawah akan berkedip dan otomatis terhubung sendiri tanpa melakukan install driver. Ini mudah banget sih kalau misalkan kita pakai di PC. Di sini saya tes games banyak banget bre, karena memang GameSir T4 Pro ini support hampir semua games yang ada di PC. Pertama ada GTA 5, The Forest, ARK Survival, Control the Foundation, Resident Evil 2 Remake, Far Cry 5, lalu ada game fighting ada Naruto Ninja Storm 4, game bola ada PES 2018, ada game balap juga yaitu Dirt Rally 2, dan game yang sering saya mainkan yaitu game Battle Royale, ada Apex Legends, PUBG Steam, Fortnite, dan COD Warzone. Tapi sayangnya untuk COD Warzone ini nggak bisa digunakan. Padahal di menu pengaturan gamepadnya berfungsi, bre. Saya masih kurang tahu nih kenapa nggak bisa dipakai di COD Warzone. Sedangkan di game CSGO dan Valorant itu nggak bisa digunakan. Karena memang gamenya kan nggak support gitu. Oke, dari pengalaman bermain menggunakan controller GameSir T4 Pro ini, dari saya pribadi pengguna mouse dan keyboard sih, buat main game fun kayak PES atau fighting atau game racing, ini enak banget. Apalagi ada vibration-nya yang nggak ada di mouse dan di keyboard gitu. Dan keuntungan menggunakan controller wireless, pastinya kita bisa bermain sambil santai gitu loh, sambil tiduran gitu kan, sambil rebahan gitu. Jadi memang nggak terlalu serius banget gitu kan. Sedangkan untuk bermain games kompetitif, ini nggak disarankan sih ya. Karena memang bener-bener dah, kalau yang belum terbiasa pakai gamepad, bakal susah banget mainnya bre. Tapi sebenarnya sih asik pakai gamepad kok. Kalau udah terbiasa, kalau belum terbiasa ya yang ada Anda mati-mati terus gitu kan. Tombol-tombolnya ini saya suka banget gitu. Feel-nya itu clicky banget, padahal nekennya sih ya biasa aja, tapi dapat banget feel clickinya. Dan di games racing khususnya untuk tombol L2 dan R2 ini kayak pedal gas, jadi ditekan sedikit dia pelan jalannya, tapi kalau ditekan full dia gasken gan. Jadi memang feel-nya dapat banget gitu loh. Gimana kalau dipakai di Android? Ya balik lagi yang tadi saya bilang, buat game kompetitif kayak PUBG Mobile atau COD Mobile ini nggak dianjurkan dah. Toh emang ribet banget kan cara mainnya gitu, cara makainya, dan emang dilarang juga di gamenya main pakai gamepad. Buat kontrolnya juga menurut saya berasa banget delaynya gitu kan. Yang ada kalian nggak nyaman main games kompetitif di HP pakai controller ini. Ya sekarang tergantung dari kalian gimana gitu. Oke, dari semua yang saya sebutkan tadi, berapa sih baterai yang digunakan? Kapasitas baterainya sendiri adalah 600 mAh. Nih gamepad bisa kalian pakai 1 hari full kalau kalian emang main seharian. Tapi kalau kalian mainnya cuma 2-4 jam doang sih, kalian bakal jarang banget ngecas bre. Kalau saya sendiri sih kalau lagi nggak pakai ya jelas di cas gitu kan. Kalau pas di cas dia akan nyala indikator warna merah, kalau udah full dia akan mati lampu indikatornya.
Oke bre, itu dia review dari saya tentang gamepad dari Gameser, yaitu Gameser T4 Pro. Jadi menurut kalian gimana? Kesimpulan dari saya, di harganya yang sekarang itu 480 ribuan, lebih mahal 50 ribu dibandingkan dengan IPEGA SW001 ini menurut saya bener-bener rekomen banget lah, karena kita udah dikasih USB receiver gitu kan. Jadi kita nggak perlu beli yang namanya USB Bluetooth dongle gitu ya. Harganya berapa sih? Murah sih, tapi kan ya ribet gitu kan. Dengan adanya USB receiver, kita tinggal colok di komputer kita atau laptop kita, udah tinggal mainin. Terus ada holdernya lagi, ini sebuah nilai plus juga buat si gamepad dari Gameser ini ya. Jadi menurut kalian gimana? Coba kita diskusi di kolom komentar dah. Tapi sebelum video ini berakhir, saya beserta Banggood.com, enggak sih sebenarnya ini hadiah dari Banggood.com gitu ya. Banggood.com akan giveaway-kan 2 unit gamepad dari Gameser, itu Gameser T4 Pro ini, kepada 2 orang yang beruntung dari kalian subscribernya channel Kudetek. Cara ikutannya gimana bang? Cara ikutannya gampang. Pertama, follow Instagramnya Kudetek gitu kan, udah pasti. Kedua, subscribe channelnya Kudetek, udah pasti karena ini hadiah buat kalian subscribernya Kudetek. Dan ketiga, kalian klik link pembelian di deskripsi dan kalian masukin ke keranjang. Masukin aja ke keranjang si gamepad Gameser T4 Pro ini, nggak usah dibeli tapi dimasukin ke keranjang. Lalu kalian komentar di video ini, apa sih alasan kalian untuk mendapatkan si Gameser T4 Pro ini? Coba tulis di kolom komentar gitu kan. Pengumuman giveaway-nya 3 hari setelah video ini publish. Jadi ya dikasih 3 hari aja waktunya gitu kan. Jadi ya semangat buat kalian yang mengikuti giveaway dari Banggood.com ini dengan hadiah 2 gamepad dari Gameser, itu Gameser T4 Pro ini. Oke, itu dia. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.